Orang Minang, saya juga datang ke sini atas dukungan teman-teman, bahkan dari perantau Sabang sampai Merauke gitu. Oleh sebab itu hari ini kita mohon ya, ini mungkin saran loh ya, pengalaman kita bahwa sebaiknya banyak testimonial dari tokoh perantau, apalagi orang Minang paling pintar soal negosiasi masalah politik dari sejak kita merdeka sampai sekarang, betul nggak? Oleh sebab itu di TV mungkin lebih banyak, Bu Anies. Coba hubungin orang Minang yang pintar bicara mengapa kita harus pilih nomor 3 ini, dan juga tokoh-tokoh lain. Saya siap untuk bantu itu. Kemudian saya juga mendorong Komodal Putra harus mendukung ini benar, kita dukung bersama. Biar no choice, harus menang. Kalau tidak menang, jadi kita percuma jadi orang Minang. Betul ya? Kebetulan juga ya. Salam Pak. Nama Evi dari Pariaman, tinggal di Matraman. Kebetulan di belakang Balerung. Kepada Bapak Anies, kebetulan saya salah satu komite sekolah yang begitu dekat dengan wali murid. Jadi saya tertarik sama Bapak Sandi programnya masalah KJP. KJP Plus yang Bapak dalam programnya ada. Jadi yang saya mau sebenarnya bukan pertanyaan, saya cuma meminta, karena KJP itu memang udah ada dari sebelumnya, tetapi pelaksanaannya seperti kita dikasih, ternyata realisasinya malah kita merasa dirugikan gitu. Jadi mungkin Pak Anies belum tahu pelaksanaan di lapangan. Karena saya setelah berbicara dengan wali murid yang menerima KJP, dulu zamannya Bapak Jokowi kita dikasih uang tunai katanya. Terus ternyata berganti gubernur naik yang sekarang dibilang katanya harus tanpa tunai, jadi harus gesek gitu loh. Yang saya bingung gini loh Pak, di Selatan, Sumatera Barat. Alhamdulillah saya KTP DKI, saya tinggal di Johor Baru, KTP 13 RW 4 nomor 17. Bang Anies, saya pernah mendengar curhatan dari Bang Sandi, katanya ini persoalan macet ini sangat merugikan kemanusiaan. Hasil dari survei juga banyak orang sakit jiwa karena macet. Nah, ini kita orang Minang ini agak sensitif ini Bang Sandi. Nah, jadi cuma tingkatannya beda-beda. Ada yang sakit jiwanya 60%, 70%, 40% itulah kira. Nah, ini juga yang saya kira ditutupi oleh pemimpin DKI sebelumnya. Jadi isu macet ini sebenarnya, macet ini persoalan besar, tetapi sengaja ditutupi. Nah, saya Bang Anies agak sensitif mungkin karena saya tinggal di Johor, saya kerja di Padang. Tahun kedua 15.000, tahun ketiga 20.000, tahun keempat 25.000. Jadi tahun pertama nanti orang memikir, oh pasti udah mahal. Saya Aswun, saya tinggal di Depok, tapi saya juga banyak berkiprah di Jakarta. Terus terang saya mantan PNS salah satu kemudian di republik ini. Tapi hal yang sangat penting pada kesempatan ini adalah kami dari Ikatan Keluarga Minang di Depok ini sangat antusias untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandi ini bisa berhasil di Jakarta, karena apa yang telah sampaikan tadi merupakan suatu keinginan dari masyarakat yang ada di Jakarta dan sebenarnya adalah gambaran Indonesia juga. Pada kesempatan ini kami ingin tidak banyak bicara, ingin menyampaikan ada suatu pemikiran konsep yang strategis bagi bangsa ini, yaitu menentaskan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, khususnya di DKI. Kami juga dari Yayasan Nyiak Jambe, barangkali tidak banyak yang tahu kalau namanya Nyiak Jambe itu di Bukit Tinggi itu kan banyak diketahui. Jadi ada suatu program yang kami coba tawarkan, mudah-mudahan ini dapat berhasil bagi pasangan gubernur kita ini, membebaskan rakyat dari punggungan kemiskinan, memberdayakan mustahik menjadi muzaki. Ini adalah basic Islam yang memang harus kita terapkan di Jakarta.
Dan yang kedua, ada satu hal yang memang secara strategik, yaitu rural recognition. Ini merupakan inventarisasi daripada kemampuan ekonomi kerakyatan di Kota Jakarta. Hanya itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu indikator indeks kebahagiaan hidup itu tersenyum, warganya tersenyum. Kalau lihat Anies sudah tersenyum, ya udah pasti kita bahagia. Nah, dan mungkin nanti hari Sabtu menjadi hari bahagia, Semua area publik dibuka dan orang semuanya wajib tertawa 3 kali sehari, mungkin ya, atau 5 kali kayak Anies, supaya berbahagia. Silakan. Ya, makasih. Memang kita itu eksplisit mengatakan macet nih tadi ceritakan. Kita, kalau saya gubernur, saya akan bilang terima kasih sama para penyiar radio yang buat kita tertawa dan tersenyum pada saat macet. Karena mendengarkan siaran radionya, kan sederhana sekali. Di tengah kemacetan itu hadir radio-radio yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan yang berbeda gitu ya. Jadi bahagia itu menjadi penting sekali. Dan ini yang mengatakan begini bukan saya, ini Bung Hatta ya, Bung Fadli yang disertasinya Bung Hatta. Salah satu tujuan adalah istilahnya Bung Hatta waktu itu 3 ya, 4 bukan, adil, sejahtera, bahagia gitu ya. Adil, sejahtera, bahagia. Zaman dulu saya, kalau diceritanya masa lalu berarti sudah tua. Kalau yang diceritakan tetap masa depan anak muda berarti masih muda Mas. Tepuk tangan dulu. Beliau mengusulkan agar pelajaran ditambah ya. Jadi begini, kami memajukan pendidikan itu bukan memajukan sekolah. Memajukan pendidikan itu artinya di rumah, di sekolah, dan di antara rumah dan sekolah, di lingkungan. Karena itu yang kami akan lakukan di Jakarta, insya Allah maghrib sampai isya adalah jam untuk anak-anak mengaji di surau atau di mana saja di Jakarta. Kemudian jam 7 sampai jam 9 kita akan menjadikan sebagai jam belajar bagi anak-anak, dan kami akan undang para mahasiswa, para profesional untuk menjadi pembimbing adik-adiknya di kampung-kampung nanti. Itu ya. Kemudian endorsement tokoh-tokoh, ya benar sekali kita perlu banyak sekali. Kalau warga Minang bisa memberikan endorsement, saya rasa akan bagus. Dan dari sini saja sebenarnya. Terus kalian masyarakat itu saya menunggu bagaimana pandangan, bagaimana sikap. Tidak semuanya berkesempatan untuk mengetahui dari dekat. Karena itu pandangan dari para tokoh itu bisa berpengaruh. Yang ketiga soal KJP Plus, ya baik Bu, nanti diperhatikan. Tapi yang jelas kita akan ubah memang. KJP besok tidak hanya bentuknya barang, tapi barang dan tunai. Jadi uang itu, seperti Ibu bilang, apapun kebutuhannya, ujung-ujungnya juga dia harus mengeluarkan untuk pendidikan, untuk anak, untuk pendidikan. Karena itu, dan anehnya, ini saya boleh ceritakan di sini. Saya Menteri Pendidikan waktu itu menulis surat kepada Gubernur Jakarta. Karena Gubernur Jakarta satu-satunya gubernur di seluruh Indonesia yang tidak mengizinkan penduduknya menerima bantuan tunai dari pemerintah untuk pendidikan. Kami itu mengirimkan KIP, Pak, Kartu Indonesia Pintar, ke warga Jakarta. Semua wilayah menerima. Di Jakarta tidak boleh. Dan dikatakan Pak Gubernur itu mengatakan gini, bila Anda terima itu maka KJP-nya dibatalkan. Bayangkan, sampai akhirnya saya bilang begini, suratnya saya tanda tangani sendiri. Jadi surat dari Kementerian kepada Gubernur biasanya yang tanda tangan Dirjen. Saya tanda tangan sendiri pada Pak Gubernur meminta supaya diizinkan karena beliau buat peraturan.